plastik tentunya sudah tidak asing lagi di kehidupan sehari-hari. Biasanya kita jumpai dalam berbagai bentuk, ukuran, maupun warna. Salah satu contohnya ialah botol minum kemasan yang biasa dijual di warung atau minimarket terdekat. Pemakaian plastik juga sering dipakai sebagai alat makan, mainan, hingga suku cadang kendaraan, dan masih banyak lagi. Salah satu contoh yang paling umum ialah botol minum kemasan berjenis PETE. Jenis ini hanya bisa digunakan sekali pakai saja dan tidak bisa digunakan secara berulang. Contoh berikutnya ialah ketika membeli jajanan di pinggir jalan. Jika masih terdapat pedagang yang menggunakan plastik hitam secara langsung, lebih baik dihindari. Perhatikan juga wadah makanan, bumbu, atau minyak goreng di rumah Anda. Penggunaan wadah plastik pada makanan juga dapat berpengaruh kepada kesehatan. Di sini kita akan mengenal satu persatu dari masing-masing jenis plastik. Jenis yang pertama adalah jenis PETE. Jenis ini hanya diperbolehkan penggunaannya sekali pakai saja. Jika dipakai secara berulang akan beresiko kepada kesehatan. Yang kedua adalah HDPE, termasuk bahan yang aman karena kemampuannya mencegah reaksi kimia antara plastik dan makanan di dalamnya. Sering digunakan untuk wadah susu atau obat. Jika Anda ingin mengetahui jenisnya, bisa dilihat di bagian bawah botol. Yang ketiga adalah PVC, memiliki sifat yang kuat, tahan cuaca, serta ketahanan kimia yang baik. Namun bahan ini berbahaya jika digunakan untuk wadah makanan atau minuman, dan seringkali digunakan sebagai bahan bangunan seperti pipa paralon, pagar, ataupun bingkai jendela. Yang keempat adalah jenis LDPE. Bahan ini aman untuk digunakan karena sulit bereaksi secara kimia antara makanan dengan plastik itu sendiri, dan plastik ini dapat didaur ulang. Biasanya digunakan untuk wadah makanan ataupun plastik kemasan. Yang kelima ada bahan PP. Bahan ini ialah bahan terbaik untuk digunakan sebagai wadah makanan dan minuman. Sangat direkomendasikan ketika membeli wadah makanan atau minuman untuk memilih jenis plastik ini. Yang keenam ada PS. Penggunaannya biasa terdapat pada wadah styrofoam, hanya bisa digunakan sekali pakai saja. Jika digunakan berkali-kali, akan mengeluarkan senyawa bernama styrene yang dapat tercampur pada makanan dan beresiko kepada kesehatan. Jenis ketujuh adalah jenis O atau odor. Jenis ini memiliki 4 macam varian dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Bahaya penggunaan plastik yang tidak tepat dapat terjadi karena terkontaminasinya makanan oleh lapisan polimer pada plastik yang menyebabkan munculnya zat karsinogenik. Zat karsinogenik adalah zat yang dapat menumbuhkan sel kanker pada tubuh dalam kurun waktu 20 tahun, terutama pada saluran pencernaan. Itu saja dari kami, sekian dan terima kasih.